salah satu tantangan. Jadi rebranding itu harus diputus menjadi lebih kecil. Jakarta, titik. Kementerian X, Kementerian Y. Selama kita tidak memecah begitu, maka akan sulit. Di sisi lain, sekarang itu kami tidak bisa melakukan rekrutmen. Rekrutmen desentralisasi ke BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi DKI nggak tidak bisa, melakukan rekrutmen. nggak bisa. Kami tidak bisa lagi melakukan rekrutmen. Jadi ini salah satu problemnya. Jadi kami terima barang jadi. Rekrutmen desentralisasi. Seharusnya kalau tidak diturunkan. Sama seperti bayangkan kalau rekrutmen perusahaan dilakukan oleh Kadin. Kadin melakukan rekrutmen untuk habis itu kemudian Kadin distribusi ke semua perusahaan di Indonesia. Nah, tapi ini diskusinya internal pemerintah, nggak usah ceritain semua di sini. Tapi saya ingin sampaikan di PR kita adalah kami secara khusus, saya setiap kali ada ASN baru, CPNS, maka saya akan temui mereka. Saya akan ceritakan, Anda terima kasih sudah masuk ke sini. Ini Jakarta masa depan akan seperti ini. Perjalanannya, prosesnya begini. Saya minta Anda jaga gawang ini supaya nanti Jakarta bisa jadi kota yang hebat. PR-nya pada Anda semua. Saya bisa melakukan itu pada mereka yang sudah diterima. Tapi rekrutmen tidak. Nah, menjaga di lapangan nggak mudah. Karena seperti pengalaman Rene tadi, di tempat berjalan baik jarang sekali. Coba dilihat di tweet, jarang di sosmed, jarang sekali dapat pelayanan bagus terus nge-tweet terus nyeritain. Tapi good news is no news, bad news is news. Exactly. Nah, itulah yang dihadapi kita. Meskipun begitu, continuous improvement harus tetap dilakukan. Tapi menjaga pride, menurut saya harus kita jaga. Terutama soal integritas. Karena banyak menyebut ASN itu nggak berintegritas. Padahal tidak. Saya ketemu begitu banyak ASN yang integritasnya luar biasa. Hanya kadang-kadang mereka tidak pernah masuk jadi headline media, tapi mereka punya integritas yang luar biasa. Masya Allah. Tapi saya boleh dong ajak tepuk tangan buat orang-orang yang berintegritas itu. Saya ingin sekali lah ngobrol ini dilanjutkan sampai Qiyamul Lail, gitu ya. Tapi Masya Allah, tapi waktu juga ya, saya ingin kasih kesempatan untuk dapat menitipkan kepada kawan-kawan di sini, apakah itu harapan atau mungkin kalau ditarik mundur dari masing-masing pembicara terhormat ini, gimana sih menemukan misi hidupnya kita atau memilih mana yang saya pedulikan? Ini iya nggak ya? Gimana ya nantinya? Karena kalau kita punya clarity soal itu, apalagi mendengar cerita dari bagaimana Fadil bermula dulu, bagaimana Timi mengawali dulu, Pak Anies dulu memulai, Wela dulu memulai, itu kan pasti banyak kekhawatiran. Ada nggak sih yang bisa disampaikan dari kawan-kawan yang ada di titik 0 menuju 1 saat ini? Silakan. Kalau dari aku berada di keluarga yang dimana aku bukan yang pinter sendiri. Jadi aku punya kakak yang pinter, aku punya adik yang jauh lebih pintar lagi. Tapi karena aku ngalamin hal ini pada saat itu, aku ngerasa itu bener-bener gak enak banget. Karena biasanya omongan orang yang akan didengar itu adalah orang yang terlihat pintar. Dan itu nyata menurutku. Tapi untuk teman-teman semua yang ada di sini, jangan pernah berkecil hati, karena kita akan terlihat pintar di circle yang tepat. Kita akan terlihat berguna di circle yang tepat. Jadi permasalahannya itu bukan ada pada diri kita, tapi kita belum menemukan tempat yang benar-benar nyaman untuk kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena rezeki itu pasti udah ada yang ngatur. Masya Allah. Sekarang gue ngerti kenapa lo senang sama dia. Bentar lagi gue follow juga dia. Kak Ella, tadi pas banget ya, mencari lingkungan yang tepat, pas banget. Gimana caranya kita bisa mendidik? Mulainya dari proses belajar yang gak berhenti ya. Satu hal yang aku amati gitu ya, kita tuh sering banget ngerasa belajar is something that happen to you. Kita tuh jadi kayak pasif dalam situasi, kita jadi murid, kita jadi mahasiswa, cuma nunggu dicekokin, cuma oke ngikutin